Diabetes merupakan penyakit metabolik yang terjadi akibat adanya gangguan pada hormon insulin, baik ketika pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan hormon insulin secara efektif. Nah, hormon insulin sendiri merupakan suatu hormon yang berperan sebagai perantara masuknya glukosa ke dalam sel, dengan jalan memberikan sinyal kepada reseptor insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel untuk kemudian dimetabolisme menjadi bentuk energi yang diperlukan oleh tubuh. Jika seseorang mengalami peningkatan kadar gula darah puasa di atas 126 mg per desiliter atau kadar gula darah acak yang terukur di atas 200 mg per desiliter, disertai dengan gejala khas yang biasanya dikenal dengan 3P, yaitu poliuria atau banyak kencing, polidipsia atau banyak minum, dan polifagia atau banyak makan, maka seseorang tersebut bisa dikatakan mengalami diabetes. Namun, terjadinya penyakit diabetes ini tidaklah instan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses atau perjalanan seseorang dari yang mulanya sehat, kemudian memasuki fase prediabetes hingga divonis mengalami diabetes. Nah, proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan hingga puluhan tahun, tergantung dari bagaimana pola dan gaya hidup seseorang tersebut. Pada kondisi yang sehat, seseorang mungkin masih bisa mengonsumsi banyak makanan dengan rasa yang enak. Gula darah, trigliserid, kolesterol, dan asam urat semuanya masih terukur dalam kadar yang normal, dan tubuh juga masih merasa sangat fit dan bugar. Kemudian pada usia 30 hingga 40 tahun, seseorang mungkin saja sudah memasuki fase prediabetes karena pola makan dan pola hidupnya yang tidak baik. Ditambah lagi dengan kondisi lambungnya yang kurang sehat, sehingga proses metabolisme lemak tidak dapat berjalan dengan sempurna. Karena proses metabolisme lemak tidak berjalan dengan baik, maka lemak yang masuk ke pembuluh darah ini akan menumpuk dan membentuk plak, sehingga akan mengganggu atau menghambat kerja hormon insulin mengetuk pintu sel dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, pada kondisi ini, seseorang akan merasa bahwa tubuhnya tidak lagi fit seperti dulu. Gula darah masih terukur normal, akan tetapi kadar kolesterol, trigliserid, dan asam urat semuanya mulai terukur naik turun. Begitupun dengan tensi darah yang mulai abnormal. Di samping itu, seseorang pada fase prediabetes pasti mengalami kenaikan kadar insulin dalam darah, atau yang dikenal dengan hiperinsulinemia. Fase ini membuktikan bahwa pankreas telah mulai bekerja keras untuk memproduksi insulin. Barulah setelah pankreas tidak mampu lagi menghasilkan hormon insulin dengan jumlah yang normal, maka seseorang bisa dikatakan telah masuk pada fase diabetes tipe 2. Pada fase ini, kadar gula darah akan meningkat pesat. Kadar trigliserid, kolesterol, asam urat, dan tensi darah semuanya akan serentak naik, dan penderita diabetes tipe 2 pun akan mulai memasuki fase pengobatan. Pada fase pengobatan ini, obat-obatan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes akan memaksa pankreas untuk bekerja keras menghasilkan hormon insulin. Kerja liver pun akan dihambat agar tidak membentuk gula dari lemak. Di sisi lain, penderita diabetes tipe 2 juga diharuskan membatasi konsumsi karbohidrat yang membuat semakin tidak adanya asupan glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi otak. Tetapi kabar baiknya adalah kadar gula darah menjadi terkontrol. Namun karena banyaknya glukosa yang tidak bisa masuk ke dalam sel, maka semakin lama kadar gula dalam darah juga semakin meningkat dan tidak terkendali. Penderita diabetes pun akan mulai mengalami berbagai komplikasi penyakit. Resistensi insulin pun akan semakin parah, dan pankreas akan mengalami banyak kematian sel beta pankreas sehingga tidak mampu lagi menghasilkan hormon insulin meskipun sudah menggunakan obat pemacu pankreas. Jika sudah demikian, maka penderita diabetes akan mulai bergantung pada suntik insulin karena pankreas tidak mampu lagi menghasilkan hormon insulin.
dan sampailah pada diabetes mellitus tipe 1. Oleh karena itu, sebelum memasuki fase tersebut, marilah kita mulai melakukan perbaikan dalam diri dengan memastikan bahwa reaksi metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik. Konsep Carnus dapat memberikan jawaban mengenai langkah-langkah perbaikan metabolisme tersebut. Di antaranya yaitu melakukan rekonstruksi lambung, penyediaan energi yang cukup bagi sel-sel tubuh melalui nutrisi dan pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur, dan memantau kadar gula darah secara rutin.